Ya, halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali kami TVRI Sumatera Utara hadir kembali menjumpai Anda melalui program Ruang Publik. Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini, sesuai dengan peraturan pemerintah, setiap satuan pendidikan, khususnya di zona merah, belum dapat melangsungkan pembelajaran secara tatap muka. Namun, satuan pendidikan dapat melakukan pembelajaran secara daring maupun luring. Salah satu adalah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara UINSU yang sampai saat ini meskipun di tengah pandemi COVID-19 terus melakukan berbagai aktivitas. Dan untuk mengetahui bagaimana proses Universitas Islam Negeri Sumatera Utara di dalam melangsungkan proses pembelajaran baik secara online maupun secara luring, kita akan bahas dalam ruang publik kali ini. Dan sebelumnya saya akan perkenalkan narasumber yang telah hadir di studio 2 TVRI Sumatera Utara saat ini yang sudah bersama saya. Yang pertama langsung saja saya perkenalkan ada Bapak Profesor Dr. Syafarudin MPD selaku WR1 dan saat ini menjabat sebagai PLT Rektor UINSU. Selamat sore, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan kemudian narasumber yang kedua ini ada Bapak Dr. Muhammad Ramadan MA selaku Wakil Rektor 2 Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan. Selamat sore, Pak Selamat Dokter. sore Pak Geri, selamat sore pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan kemudian di narasumber saya yang ketiga ini adalah Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, yaitu adalah Profesor Dr. Amroni MAG. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Dan pemirsa, kami juga mengajak Anda atau memberikan ruang atau memberikan kesempatan bagi Anda untuk berinteraksi nanti kepada ketiga narasumber terkait dengan topik yang kita angkat hari ini adalah bagaimana UINSU tetap berkinerja di masa pandemi COVID-19. Untuk itu, line telepon kami di nomor 0614150920 nanti bisa Anda pergunakan. Tetapi pertanyaannya harus seputar topik yang kita angkat hari ini adalah UINSU tetap berkinerja di masa pandemi COVID-19. Sebelum kita berbincang dengan ketiga narasumber yang cukup berkompeten untuk mengangkat bagaimana aktivitas UINSU, terlebih dahulu saya akan mengajak Anda untuk melihat VT berikut ini. Sejak bulan Maret 2020, dunia dirundung duka. Pandemi COVID-19 berdampak hampir di semua aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Pandemi mengharuskan kita untuk mengikuti protokol kesehatan, termasuk belajar dan bekerja dari rumah. Namun hal ini tidak menyurutkan semangat UINSU yang tetap berkinerja dan berkarya di masa pandemi. Ya, pemirsa, itu dari gambaran singkat terkait dengan UINSU tetap berkinerja di masa pandemi COVID-19. Saya langsung ke Bapak PLT Rektor, ya, PLT Rektor UINSU, Profesor Dr. Syafarudin, MPD. Prof, boleh dijelaskan mungkin bagaimana UINSU berkinerja di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini? Sejak dari bulan Maret April ketika COVID-19 merebak atau tersebar, maka UIN Sumatera Utara Medan melakukan proses perkuliahan dengan sistem daring, terutama sesuai dengan regulasi pemerintah, baik dari Kementerian Pendidikan maupun Kementerian Agama. Dari berbagai kegiatan akademik yang kita lakukan seperti biasa, sesuai dengan program akademik yang kita rencanakan di setiap semester, terutama di semester ganjil yang lalu sudah berjalan. Yang pertama tentu perkuliahan. Perkuliahan ini kita lakukan dengan sistem daring.
Alhamdulillah UIN Sumatera Utara Medan sejak 2019 sudah menggunakan sistem e-learning. E-learning. E-learning, meskipun kita melakukan tetap muka 70% dan 30% itu e-learning. Oke, sudah dilakukan Ya, justru. jadi sehingga ketika masuk sistem daring ini, UIN Sumatera Utara Medan tidak terkejut lagi. Wow, keren. Ya, seluruh fakultas sudah melakukan e-learning. Hanya kita menggunakan media untuk alat bantu yaitu Zoom meeting, kemudian video call untuk yang ujian, kadang-kadang sebagian pakai video call, kemudian yang juga digunakan WA atau alat bantu lainnya. Nah, sehingga perkuliahan berjalan sebagaimana kita harapkan. Yang kedua, dalam pembimbingan. Ya. Ya, pembimbingan skripsi, tesis dan disertasi. Ya. Juga menggunakan sistem daring juga. Mahasiswa tidak ada yang masuk ke kampus untuk melakukan pembimbingan, tetapi kita lakukan terus sesuai dengan regulasi terkait dengan COVID-19 ini, supaya program akademik itu berlangsung terus. Selain pembimbingan, kita juga melakukan seminar proposal skripsi, seminar proposal tesis dan disertasi. Itu juga melalui daring juga, kemudian ujian seminar hasil, ya, seminar hasil tesis dan disertasi. Tapi kalau skripsi kan dia setelah seminar proposal, penelitian, pembimbingan, langsung ujian. Tapi kalau yang disertasi ini dan tesis itu kita lakukan ada namanya ujian hasil, baru ujian akhir kalau tesis. Tapi kalau ujian skripsi dia ada ujian hasil tertutup dan terbuka. Ini juga sistem daring kita lakukan. Nah, terutama kalau yang disertasi itu tentu kita menggunakan Zoom meeting. Ya. Selain itu, tadi pembimbingan, kemudian ujian, kita juga sudah melakukan proses seleksi mahasiswa baru. Ya, tahun ini dari 5 jalur sesuai dengan yang kita mengikuti 2 jalur dari Kementerian Dikbud, yaitu SMPTN dan SBMPTN. Ya, UTBK itu kan ujiannya. Nah, kemudian yang melalui Kementerian Agama, Panitia Nasional, kita mengikuti SPAN-PTKIN, itu yang jalur undangan ya. Kemudian satu lagi ujian UMPTKIN. Ya. Alhamdulillah yang UMPTKIN, Kementerian Agama di seluruh Indonesia sudah melakukan ujian dengan dengan daring, ya, dengan daring. Kemudian kita melakukan namanya jalur ujian masuk UIN Sumatera Utara Medan, ya, atau jalur mandiri. Ya. Ini karena memang prinsip suasana COVID ini supaya pelayanan bisa juga menjangkau stakeholder kita, maka ujian ini kita buka dua sesi, dua gelombang. Ya, gelombang pertama dan gelombang kedua. Alhamdulillah dari 8.000-an mahasiswa yang lulus, kita menerima pendaftar ulang itu atau mahasiswa baru itu berjumlah 5.673. Wow. Ya, kemarin hari Senin Selasa sudah kita lakukan PBAK, pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan. Tetap proses daring? Daring, semua daring. Dan di sisi lain, setelah itu hari ini kita sudah mulai kuliah. Ya, kuliah daring, ya, baik mahasiswa yang baru maupun mahasiswa semester 3, 5 dan 7 atau yang bimbingan lah, yang bimbingan semester 9. Itu kegiatan terkait dengan kegiatan akademik yang pembelajaran. Sementara kalau kegiatan wisuda kita sudah 2 kali Pak melakukan wisuda daring. Ya, di bulan, kalau saya salah di bulan Agustus ya. Kemudian kemarin bulan 5 dan Agustus. Nanti insya Allah kita yang ketiga di bulan November. Baik. Nah, sejauh ini ya. Tahan dulu Pak PLT Rektor, saya ke Bapak WR2 dulu, Wakil Rektor 2 Bidang Administrasi Umum. Kalau tadi Winsu ini kan cukup luar biasa ini pemahaman terkait dengan bagaimana digitalisasi begitu ya. Sebelum pandemi sudah melaksanakan e-learning, sudah membuat program e-learning untuk menghadapi atau kesiapan mahasiswa sebagai menghadapi 4.0 gitu ya, 4.0 begitu. Nah, kemudian apakah bidang administrasi juga sudah mengarah ke digitalisasi, Pak WR2? Ya, terima kasih Bang Kerry. Alhamdulillah semua pelayanan yang dikemukakan oleh PLT Rektor tadi itu harus kita sahuti. Yang pertama dari sistem
KRS, KHS, dan itu semua melalui ada yang kita buat aplikasinya si Selma namanya. Jadi mahasiswa bisa mengisi KRS, melihat KHS-nya di situ, nilai-nilai juga seperti itu, juga pembayaran uang kuliah itu melalui semuanya tidak tatap muka. Ada tutorialnya kah kepada mahasiswa yang belum paham? Ada. Biasanya kalau mereka buka aplikasi itu akan diarahkan. Siap. Bagaimana cara buka bayar uang kuliah Iya. seperti itu, seperti apa nanti ngisi KRS, KHS gitu. Ada juga lagi kita membuat grup help desk namanya. Help desk? Iya, jadi khusus bagi mahasiswa yang mana yang punya kendala dia akan buat pengaduan lah di situ bahasanya, itu akan langsung dibantu gitu. Kemudian langsung di follow up oleh pihak Di follow up, ya. kampus Di follow up begitu oleh ya. kampus ya. Itu ada apanya lah timnya di apa gitu ya. Di Pustipada namanya, di Pusat Teknologi Informasi Pangkalan Data kita. Itu yang bidang pelayanan ya, pelayanan akademik, administrasi akademik yang harus dilaksanakan yang saat ini terlaksana di UIN Sumatera Utara. Seperti itu, Bang Kiri. Baik, Pak Dokter ditahan dulu. Saya ke Bapak Profesor Dr. Amroni MAG selaku Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Ini terkait berbicara dengan mahasiswa, karena itu kan memang menjadikan mahasiswa menjadi sumber daya yang luar biasa, unggul begitu ya. Oke, menjadi ulama yang baik begitu. Nah, kalau kita berbicara tentang kemahasiswaan, meskipun memang seperti yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi, PLT Rektor tadi, baru hari ini dilangsungkan perkuliahan begitu. Tapi bagaimana kemudian WR3 mengantisipasi terjadi masalah atau kendala terhadap proses belajar mengajar yang dilakukan secara daring atau e-learning? Silakan. Ya, terima kasih kaitannya dengan pertanyaan yang ditanyakan tadi ya, bahwa mahasiswa UIN Sumatera Utara meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19 ini tetap melakukan aktivitas ya. Untuk mahasiswa baru-baru ini baru diadakan tadi pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan. Itu dilaksanakan secara berturut 2 hari. Hari pertama itu tanggal 19 dan itu kaitannya dengan untuk mengenalkan bagaimana sebenarnya visi dan cara kerja rektor dan wakil rektor 1, wakil rektor 2 dan wakil rektor 3. Kemudian di hari yang kedua itu pelaksanaan PBAK itu dilakukan di fakultas. Dengan ini dilakukan juga secara daring. Nah, kemudiannya kaitannya dengan mahasiswa yang lama ataupun mahasiswa yang semester atas itu, di antara yang kami lakukan diantaranya adalah membina tentang kegiatan intrakampus. Intrakampus di situ ada 10 organisasi kemahasiswaan yang mana dalam pelaksanaannya itu pun juga tetap menggunakan metode daring. Tapi pada sebagian juga masih ada yang kadang melalui turun langsung ke rumah gitu ya, karena kaitannya untuk koordinasi kegiatan itu. Baik, saya ke Bapak PLT Rektor lagi nih. Sampai sekarang kalau kita lihat memang animo masyarakat untuk menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ini, WINSU ini cukup tinggi sekali animonya. Kalau kita lihat memang pelamarnya kemarin hampir 8 ribuan, ini menarik sekali nih. Kalau kita bandingkan dengan universitas negeri lainnya yang bukan di bawah Kementerian Agama, ini hampir-hampir imbang begitu ya. Apa yang dilakukan oleh WINSU sih Pak begitu? Yang pertama tentu saja kita lakukan peningkatan kualitas ya, baik dalam proses rekrutmen dosen maupun dalam pengembangan dosen. Sejauh ini dari segi kualitas dosen kita di PT KIN ya, Sumatera Utara, ini yang terbaik nomor 1. Wow. Kita sekarang ini sudah balik, dulu sempat 33, 35, sekarang kita karena ada yang meninggal, ada yang pensiun, kita udah masih posisi 30 jumlahnya. Tapi kan kalau WIN dulu ya ini kan dulu yang di Medan ini yang termuda itu. 12 termuda kan di Indonesia. Tapi saat ini Imam Bonjol misalnya, kalau tidak disebutkan ya, yang di Sumatera ini pokoknya. Di Sumatera kita sebutkan begitu ya Pak Rektor. Nah, sisi lain karena kita sudah mengembangkan fakultas baru, FKM, Saintek dan PIS, maka dengan prodi-prodi baru juga, maka peluang untuk
minat ya, peningkatan minat stakeholder kita untuk masuk ke UIN itu menurut kami itu meningkat terus. Terbukti dari masuknya mendaftar ulangnya 5.673, UIN Sumatera Utara Medan sekarang posisi jumlah mahasiswanya sudah 29.885. Ya, ini yang kita layani, kita tingkatkan terus. Selain itu tentu pembinaan mahasiswa, layanan administrasi, ya, atau manajemen terus kita kembangkan. Baik, Ya. kalau kita berbicara tentang salah satu dinyatakan universitas itu dikatakan baik dan berkualitas adalah tidak terlepas daripada jumlah dosen yang memiliki tamatan S3 Ya. dan juga profesor, begitu. Kalau di Winsu ini, Prof, bagaimana jumlah dosen yang doktor dan juga profesor? Ya, dari 600-an dosen yang ada sekarang, ya, itu saya katakan tadi kan 30 sekarang guru besar. 30 guru besar? Ya. Iya, 30 guru besar. 30. Kalau yang doktor, dia menurut saya dalam secara kuantitatif saya tidak ingat persis, tapi di Lebih posisi ya 80-an% itu Wow. ya doktor. Hanya mungkin dosen-dosen baru ya, dosen-dosen baru yang masih magister itu, tapi sebagian pun begitu kita memasuki tahun kelima jadi universitas, ini sudah banyak juga yang sedang S3, bahkan sudah ada yang tamat. Dan Baik. kita sudah lakukan juga mulai bagi rekrutmen untuk dosen-dosen baru, kita dalam 2 tahun ini sudah menerima yang doktor, tidak lagi S2. Wow. Mengingat input itu sudah kualifikasi doktor. Ini yang membuat mungkin Ya. salah satu bagaimana kemudian terus Winsu menjadi universitas yang terbaik saat ini di Sumatera Utara, begitu ya Prof ya. Saya ke Pak Doktor WR 2 ini terkait dengan administrasi, meskipun mungkin ada sistem informasi yang dimiliki oleh Winsu Jitu lah kita katakan, ada tutorial bagi mahasiswa di sana, atau tutorial bagi orang tua mahasiswa, tapi kemudian bagaimana mengantisipasi masalah? Apakah kemudian mahasiswa bisa datang ke kampus dengan penerapan protokol kesehatan? Nanti dijawab Pak Dokter setelah pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh dipersembahkan oleh Ya, terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Ruang Publik bersama Winsu dengan topik Winsu tetap berkinerja di masa pandemi COVID-19. Saya ke Wakil Rektor 2 bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan. Silahkan, bagaimana mengantisipasi ketika ada terjadi masalah? Untuk mengantisipasinya bagaimana kemudian upaya Winsu dalam hal ini? Ya, terima kasih Bang Keri. Tetap juga protokol COVID-19 itu tetap kita laksanakan. Seperti kita saja pun pegawai yang bergantian yang akan melayani langsung itu suhunya dites gitu ya. Kita harus tetap pakai masker gitu ya. Ada cuci tangan gitu ya, ada hand sanitizer. Itu tetap seperti itu. Namun kita tidak menganjurkan kepada mahasiswa untuk datang ke kampus. Namun kita juga tidak menutup, kadang mereka merindukan kampusnya gitu ya. Mereka tetap masuk kampus ya tentu dengan protokol itu seperti itu. Kalau dalam urusan belajar itu semuanya sudah melalui daring. Jadi kita anjurkan untuk daring dan memang selama hari ini daring. Itu yang terjadi. Kalau ada yang menginginkan untuk masuk seperti itu ya dengan terpaksa gitu ya, itu diberikan oleh
security dengan catatan seperti itu protapnya. Jadi harus tes suhu gitu ya, harus pakai masker, harus cuci tangan gitu, seperti itu. Ya kantin kita juga ada yang tetap melayani gitu ya, bagi pegawai yang ingin makan gitu, bagi pegawai yang ingin minum, memesan makanan itu tetap, dan juga pelayannya seperti itu. Nah, begitu Pak Mkeri. Kalau kita berbicara secara keuangan, tentunya kan Winsu memang kalau dilihat dari secara keuangan memang luar biasa begitu, karena diimbangi dengan mahasiswa yang banyak. Apakah hal ini bermasalah atau tidak, Pak WR2? Sampai saat ini alhamdulillah tidak. Tidak bermasalah. Jadi target pendapatan kita tahun ini alhamdulillah sudah tercapai, malah melebihi. Wow, ini yang paling keren sebenarnya. Alhamdulillah. Itulah kalau diimbangi dengan kualitas dan memang kuantitas begitu ya Pak Dokter ya. Baik, Ya. saya ke Bapak WR3 terkait dengan kualitas mahasiswa di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini. Apa kemudian strategi yang dilakukan sehingga meskipun memang sistem pembelajaran tidak lagi tatap muka atau mungkin nilai karakternya bisa bergeser sedikit begitu, tapi apa upaya dari kampus supaya kualitas itu bisa tetap terjaga? Pak Prof, silakan. Ya, tentang pelaksanaan kegiatan mahasiswa di kampus dengan tetap menjaga kualitasnya, memang ini tetap diupayakan meskipun dalam kondisi yang seperti sekarang ini, meskipun kita menginginkan sesuatu itu berjalan dengan bagus ya, tetapi tetap juga ada kendala-kendalanya. Kita ambil contoh misalnya kegiatan kemahasiswaan yang sifatnya adalah tahunan itu ya, KKN misalnya, itu juga tetap dilaksanakan dalam bentuknya melalui daring juga. Kegiatan KKN ini juga merupakan kegiatan akademik yang memang harus dilakukan oleh tiap mahasiswa. Kemudian contoh yang lain, kegiatan intra organisasi kemahasiswaan yang tetap juga berlangsung. Misalnya ketika ada pelantikan pengurus itu tetap dilaksanakan, dan ini juga melalui daring. Jadi kemarin kita juga telah melantik ada 2 organisasi intra kemahasiswaan yang telah kita laksanakan pelantikannya secara daring. Tapi demikian juga dengan masalah seminar-seminar yang dilakukan oleh kemahasiswaan itu juga tetap dilakukan secara daring. Ini yang bisa dilakukan oleh Winsu dalam rangka untuk meningkatkan aktivitas dan kreativitas mahasiswa Winsu Di tengah pandemi. di tengah pandemi ini. Saya ke Bapak PLT Rektor lagi nih, PLT Rektor Winsu. Pak, di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini tentunya ada dispensasi yang diberikan oleh pihak universitas atau kampus kepada mahasiswa yang terdampak COVID-19. Bagaimana kemudian dispensasi yang diberikan atau bantuan? Apakah penurunan uang kuliah itu satu tingkat satu tingkat aja atau bagaimana nih? Baik, fasilitas atau kemudahan untuk mahasiswa Winsu di tengah pandemi COVID-19 ini. Yang pertama sesuai dengan himbauan pemerintah melalui Kementerian Agama, Dirjen Pendidikan Islam, kita memberikan pengurangan kepada UKT, uang kuliah tunggal, tunggal sepanjang mahasiswa meminta pengurangan itu lebih kurang 10%. Kalau saya tidak lupa sekitar 700 mahasiswa itu melakukan itu. Sekitar 700 mahasiswa. Wow. Nah, yang kedua, dan memang secara bertahap UKT kita saat ini memang sudah mulai turun. Sudah sampai mungkin ke puncak yang lalu itu. Secara regulasi dia mulai turun. Sebagai contoh bahwa UKT level 2 itu sudah berada di bawah 2 juta. Sudah berada di bawah 2 juta ya, Prof? Ada yang 1.400.000, tergantung prodinya lah. Dan tergantung situasi mahasiswa itu kan, latar belakangnya. Nah itu. Yang kedua adalah diberikan perpanjangan pendaftaran. Sebagai contoh itu pendaftaran UMPT KIN itu lebih dari sebulan dia mundur ke belakang. Sembari mungkin panitia pusat melakukan persiapan ujian online itu. Ujian online langsung, tidak seperti UTBK. UTBK kan mahasiswa kan datang. Ujian ke pusat-pusat komputer kan, atau tempat yang ditunjuk. Tapi kalau kita yang UMPT KIN ini, ujiannya online dengan sistem pengawasan yang sesuai dengan prosedur seleksi dengan menggunakan internet kan,
Nah, kemudian selain pendaftaran diperpanjang, kita lakukan juga pembayaran UKT itu kita berikan perpanjangan juga. Berapa kali bisa, Prof? Kita perpanjang kemarin 2 sampai 3 kali. 2 sampai 3 Ya, kali. ya, terutama itu yang SBMPTN, kemudian yang UMPTN. Ya. Ya. Nah, maka kita masuk ke mandiri, jalur mandiri yang dilakukan UIN. Ini kita kasih 2 gelombang untuk apa namanya peluang yang besar bagi calon mahasiswa kita untuk bisa mendaftar. Nah, alhamdulillah mungkin karena kan ada satu sisi suasana COVID ini melalaikan ya, mungkin agak lalai mereka sehingga mendaftar itu lambat. Iya. Karena kita kasih 2 gelombang. Alhamdulillah di gelombang kedua kita masih bisa mencapai 400-an 400. calon mahasiswa. Nah, itu sudah selesai semua. Sudah selesai Ya, semuanya. sudah kuliah. Dan juga saya katakan KKN juga sudah kita tutup tadi. KKN ini juga gelombang kedua KKN-nya. Dulu di bulan Februari Maret, Prof ya. Kita lakukan KKN itu masih biasa. KKN langsung. Langsung Nah, dengan berhadapan dengan masyarakat gitu ya. Nah, pembimbingannya juga dosen pembimbingan datang. Nah, itu. Tapi yang KKN yang lebih kurang 4.000-an ini tadi sudah ditutup resmi. KKN itu KKN daring seperti disampaikan WR3 tadi. Baik. Satu lagi mungkin Prof yang pengen juga masyarakat ketahui, masyarakat Sumatera Utara terkait dengan kebijakan yang diperlakukan oleh Winsu. Apakah kemudian ketika mahasiswa sudah mendapatkan keringanan UKT masih bisa mendapatkan beasiswa lainnya? Mungkin Pak Perlo. Boleh disampaikan Pak Dokter kalau begitu. Terima kasih Bang Keri dan Pak PLT. Iya, itu 2 hal yang berbeda. 2 hal yang berbeda Dua hal memang. yang Tapi berbeda. apakah memungkinkan begitu, Pak Dokter? Memungkinkan. Tapi itu ada regulasi khusus yang kemarin dari Dirjen Pendis. Jadi yang tidak boleh itu PNS, anak PNS gitu ya, anak kepala daerah, anak ABRI, Ya. gitu, anak Pak. Itu ada diatur. Jadi selain itu boleh mengajukan gitu. Baik. Tapi waktu itu kita UKT 1 yang 400.000 saja, itu kita tidak ikutkan. Tidak ikutkan. Ya, begitu karena Dokter. kita rasa itu sudah sangat murah gitu ya. Itu tidak kita ikutkan. Untuk menambahi izin Pak PLT juga kemarin baru rapat kita bertiga dengan tim keuangan. Agaknya kita akan bisa memberikan bantuan paket mahasiswa. Ini yang paling penting diketahui masyarakat sebenarnya, Iya. Pak WR2. Iya. Boleh disampaikan, Pak? Ya, itu akan kita berikan bantuan kepada mahasiswa kita. Tapi ya berdasarkan keuangan kita hari ini hanya 50.000 per bulannya selama kuliah di semester ganjil ini gitu. Itu yang bisa kita lakukan bersama-sama. Itu baru kita rapatkan kemarin ya, Prof ya Pak PLT. Jadi itulah insya Allah yang akan kita berikan fasilitas kepada seluruh mahasiswa kita. Baik. Nanti Begini kita ya, akan tanya berapa jumlah bantuan yang disediakan oleh Winsu kepada mahasiswa khususnya yang mungkin kurang mampu atau terdampak COVID-19. Tapi setelah pesan-pesan berikut ini pemirsa, tetaplah bersama kami di Ruang. Tanpa disadari, virus dapat menyebar di sekitar kita melalui hal yang dilakukan sehari-hari. Virus tersebut dapat menular secara berantai, mulai dari satu orang ke orang yang lain, lalu ke orang lainnya lagi, hingga dapat menular ke banyak orang. Kita dapat mencegah penyebaran virus. Tutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin. Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah tertutup. Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Semakin banyak yang mencegah, semakin banyak yang terlindungi. Dipersembahkan oleh dipersembahkan oleh Ya baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Ruang Publik bersama Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan topik Winsu tetap berkinerja di masa pandemi COVID-19.
Untuk itu pemirsa kami masih membuka kesempatan bagi Anda yang saat ini sedang menyaksikan Ruang Publik melalui layar kaca TVRI Sumatera Utara untuk dapat untuk beberapa pertanyaan terkait dengan topik kita kepada ketiga narasumber yang saat ini ada di layar kaca TVRI Sumatera Utara terkait dengan topik yang kita angkat, yaitu Winsu tetap berkinerja di masa pandemi COVID-19. Untuk itu line telepon kami di nomor 0614150920 sudah bisa Anda pergunakan. Baik, saya ke Bapak WR2 lagi terkait dengan bantuan kepada mahasiswa. Ini menarik ini kalau bantuan ini begitu. Iya. Kenapa? Karena memang supaya seluruh kegiatan proses belajar mengajar atau akademik bisa berjalan dengan lancar. Itu sebenarnya tujuannya. Silakan Pak Dokter. Ya memang waktu itu ingin kita beri paket, tapi sepertinya kan kalau paket terlalu lama prosesnya, Iya. maka kita berikan uang dalam artian kita bantu mahasiswa dalam bentuk provider apapun, dialah yang beli, kira-kira gitulah. Kadang mungkin di kampung ini atau di desa ini sinyal ini yang lebih tinggi ya. Jadi itu yang kita serahkan. Yang kedua juga ada UPZ ya, bagi mahasiswa kita yang kesulitan untuk membayar uang kuliah, dia bisa mendaftar gitu ya, memohon kepada unit pengumpul zakat kita. Jadi gaji kita potong 2,5%. Tapi tadi itu memang luar biasa, kalau masalah zakat di Winsu memang luar biasa sekali itu. Wah, nggak apa-apa. Tadi saya pikir tadi itu saya bongkar akan terakhir karena memang itu salah satu kelebihan daripada Winsu. Nggak apa-apa, silakan. Iya, itu di sanalah yang akan nanti mahasiswa kita itu biasanya dibantu pernah 80% uang kuliahnya. Jadi bisa juga nanti pernah juga 60, 50 paling rendah gitu. Itu Bang Keri. Tentang beasiswa-beasiswa lainnya mungkin itu Pak Prof. Amruni yang lebih lebih paham menjelaskan skema apa yang diberikan kepada mahasiswa kita. Baik. Tapi intinya insya Allah mahasiswa itu sangat kalau gitu ya. Dimudahkanlah dalam hal-hal fasilitas beasiswa seperti Memang itu. pantas kalau Winsu ini memang sekarang digandrungi oleh seluruh masyarakat Iya, Sumatera mungkin. Utara begitu. Bahkan mungkin di luar Sumatera Utara juga banyak pelamarnya begitu ya, karena memang bahasa ini memang kondisinya begitu baik sekali. Silahkan program-program beasiswa lainnya ada kira-kira mungkin yang diberikan kepada mahasiswa, Pak WR3. Baik. Kalau kemahasiswaan ini ada kalau dulu namanya biaya pendidikan miskin dan berprestasi. Ada 2 kriteria di situ. Tapi itu program yang tahun yang lalu. Kalau sekarang itu ada namanya KIP. Dengan Kartu Indonesia Pintar, maka mahasiswa-mahasiswa baru itu mendapatkan beasiswa. Berapa itu Pak kuotanya untuk mahasiswa baru di tahun ini untuk Winsu, KIP itu sendiri? Kalau KIP, kalau mungkin sekarang sekitar 300 orang. 300 ya Pak ya, cukup banyak juga. Iya. Ya. Tapi itu melalui seleksi yang ketat. Karena kalau kita ikutkan semuanya, itu pasti akan lebih banyak lagi yang cocok untuk menerimanya. Tetapi kan dengan keterbatasan bantuan itu, maka dibatasi orang-orangnya. Baik. Untuk kegiatan akademik misalnya yang selama ini diikuti oleh seluruh mahasiswa, baik itu misalnya pertandingan dan sebagainya keluar daerah atau keluar negeri, kan sudah ada dianggarkan di sana. Iya. Tapi kemudian ketika itu tidak dipakai, kemanakah dibuat anggaran itu? Apakah dipergunakan kepada mahasiswa yang terdampak COVID atau justru disimpan nanti di skip dulu, nanti akan dipergunakan ketika tidak pandemi COVID lagi? Silakan. Yang mana boleh jawab? Silakan, yang mana juga boleh, Pak Dokter juga boleh, Pak. Baik, untuk ini memang program-program olahraga misalnya yang sifatnya 2 tahunan itu memang ada. Kalau di WR3 ini ada namanya program PKM, itu Perkemahan Wirakarya, tapi yang seharusnya tahun ini menjadi diundur. Ya. Kemudian juga tentang masalah pionir, ya, Pekan Ilmiah Olahraga dan Seni, itu juga diundur kepada tahun berikutnya. Dan dana itu tidak tergeser ya Pak Prof? Kalau untuk tahun ini memang kita fokuskan untuk ke penanganan pandemi. Jadi dana itu tetap digeser begitu ya? Oh, tidak di skip, nanti misalnya untuk diperuntukkan anggaran ini nggak boleh digeser, nanti dipakai untuk tahun depan. Berarti memang dipergunakan, dialihkan ke pandemi COVID-19 begitu ya? Iya. Penanganan itu lagi, silakan Prof. Ya, kalau untuk menangani pandemi memang itu diantara anggaran-anggaran yang ada memang difokuskan ke situ. Tapi dengan adanya pengunduran kegiatan itu otomatis kan dana itu dipakai sehingga nanti suatu saat itu akan ada agenda lagi, akan muncul lagi dana itu. Baik, oke, ini menarik nih. Saya ke Bapak PLT Rektor lagi nih. Pak,
untuk mewujudkan supaya memang UINSU menjadi universitas yang memang membanggakan begitu ya, atau yang dikategorikan baik dan unggul itu tidak terlepas daripada jumlah profesornya juga begitu. Apakah dosen-dosen yang sudah doktor sekarang ini untuk mempromosikan menjadi mendapatkan profesornya, apakah tidak ada dukungan dari pihak kampus atau dari rektor sendiri? Baik. Terkait dengan dukungan calon profesor, calon profesor, sejauh ini kita melakukan pendampingan. Kita mengundang pakar penulisan karya ilmiah, terutama yang sekarang kan standarnya Scopus istilahnya, ya, jurnal Scopus. Ini kita lakukan, ini sudah angkatan ketiga untuk tahun ini. Ya, jadi ada profesor yang kita undang dari Arab Saudi, ya, pakar di bidang sains juga. Maka dia yang mendampingi pelatihan untuk calon guru besar ini, terutama yang sudah doktor, kemudian berkualifikasi, jabatannya sudah lektor kepala. Nah, kita kasih kesempatan untuk ikut. Nah, ini yang kemudian memberikan reward terhadap karya dosen yang punya karya ilmiah, punya di jurnal bereputasi internasional. Ya, ini juga kita lakukan. Ada pembiayaan khusus kan? Ya. Ada. Dibiayai Pak ya? Iya. Nanti udah keluar jurnalnya, dinilai ya, dicatat, dievaluasi, baru dikasihkan rewardnya, bantuannya. Ya, ada yang misalnya itu kan standar Scopus memang. Ada Scopus Q1, Q2, Q3, Q4, bahkan sebagian juga ada Sinta nasional kan Sinta namanya. Itu juga kita berikan rewardnya, insyaallah. Sebagai gambaran mungkin kepada masyarakat Sumatera Utara ini, Prof, ya, berapa kemudian kira-kira tahun ini mungkin yang bisa profesor dari sana begitu? Di tahun ini kalau saya tidak lupa sudah ada empat orang yang sudah. Termasukkah Pak WR2? Insya Allah. Amin. Ikut nanti dia 5. Amin. Oke, silakan Prof. Ada lagi mungkin Prof. Jadi itu yang kita lakukan. Ya, selain tentu saja menciptakan suasana ya atau iklim atmosfer akademik yang kondusif. Karena itu di bulan Maret April apa Agustus, kita sudah menerima statuta baru UIN dengan perubahan visi. Ya, kan? Silakan apa itu? Visi UIN sekarang ini adalah menjadi universitas kelas dunia, ya, dalam mewujudkan keunggulan dalam masyarakat pembelajar yang berkontribusi terhadap daya saing nasional dan internasional. Nah, itu insya Allah kita wujudkan nanti sudah dengan registra kita di tahun 2045. Tahun 2045. Ya. Baik. Kalau begitu saya ke WR2 lagi, Wakil Rektor 2. Pak, Satgas COVID-19, apakah ada di UINSU saat ini? Dan bagaimana kemudian kinerjanya dan aktivitasnya untuk keberlangsungan aktivitas di tengah pandemi? Silakan. Ya, terima kasih Bang Keri. Saat ini di Ketua Satgasnya itu diketuai oleh Dekan FKM, Dr. Azari Akmal Tarigan. Cocok memang ya, Fakultas Kesehatan Masyarakatnya begitu yang mengetuai begitu ya, bidangnya. Ya, jadi mereka sudah bekerja dari mulai ya sosialisasi kepada kita tentang bagaimana ya menghindari ini apa gitu ya terhadap mahasiswa kita. Juga kita bentuk grup gitu ya untuk terus-terusan mengupdate informasi tentang pandemi gitu ya, dan juga tindakan-tindakan nyata. Mereka bekerja, kemarin kan anggaran kita ada yang khusus untuk ini ya, pengadaan hand sanitizer seluruhnya itu, bantuan kepada fakultas, seluruh dosen gitu ya, seluruh rumah ibadah juga, pegawai rumah ibadah. Kemarin ada informasi saya lihat. Iya. Masjid berapa kali dikasih itu gitu ya? Iya. Jadi itu yang dilaksanakan gugus COVID yang sampai hari ini bekerja. Dan sampai sekarang memang kebutuhan terkait dengan hand sanitizer, disinfektan masih diproduksi sendiri oleh UINSU. Iya, oleh Fakultas Sains dan Teknologi. Jadi termasuk suplemen kita itu ya. Ada juga ya gitu ya. Untuk daya tahan tubuh. Iya. Wow. Jadi ada ini yang perlu juga sebenarnya kadang-kadang harus dipublikasikan lewat TVRI Sumatera Utara kan begitu ya Prof, supaya masyarakat juga mengetahui apa sih sebenarnya terobosan-terobosan baru yang terus dilakukan oleh UINSU sebenarnya. Makanya itulah fungsi kami sebenarnya sebagai lembaga penyiaran publik juga. Silakan. Terima kasih Pak Keri. Memang saat ini alhamdulillah seperti itu. Jadi
kita bersinergi untuk menghadapi pandemi ini agar semuanya bisa berjalan dengan lancar. Dan juga Saintek sebagai fakultas apa yang bisa dia sumbangkan untuk ini gitu ya. Juga FKM seperti itu juga. Jadi alhamdulillah hari ini gugus COVID sudah bekerja dengan baik dan maksimal saya pikir, dan juga tentang sosialisasi kepada kita termasuk mungkin berita-berita duka gitu ya, berita-berita duka apa yang terjadi di Sumatera Utara gitu ya, dengan itulah yang ya sekedar warning lah buat kita ya, agar kita menghindar sekaligus kita mendoakan para saudara-saudara kita yang sudah mengalami itu dan kebetulan wafat gitu. Tapi sosialisasi itu, Pak Dokter, apakah memang dilakukan secara webinar atau bagaimana? Atau hanya di websitenya Winsu saja, atau hanya di YouTube-nya saja sosialisasi? Yang seingat saya sudah 2 kali webinar ya, dua kali di internal kita gitu, juga mengundang dari luar gitu ya. Juga kalau gugus COVID mengikuti juga sering saya lihat itu di grup gitu ya, mengikuti dari luar dan mengajak kita dan mengundang kita untuk di Zoom meetingnya gitu. Baik. Itu sudah. Ini menarik sekali memang. Ini baru terbongkar dia kan, artinya terobosan-terobosan seperti ini memang wajib diketahui oleh masyarakat begitu. Kalau ada juga memang terkadang kadang-kadang kan memang di SMA juga atau di SD kan ada ada hand sanitizer yang mereka bisa produksi atau mungkin mereka bisa lakukan atau buat begitu. Tapi kan kalau ini kan bisa membuat suplemen yang kemudian ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh untuk mencegah COVID-19. Ini kan sebenarnya terobosan baru yang kemudian perlu diapresiasi semua orang begitu ya Pak Dokter. Baik, saya ke Bapak WR3 lagi terkait dengan mahasiswa. Apakah kemudian Pak, menurut pandangan Bapak, selama pandemi COVID-19 seperti saat ini, pembelajaran jarak jauh ini tidak lantas membuat mahasiswa lama tamat atau bagaimana? Silakan. Ya, kaitannya dengan pandemi ini, kalau mahasiswa ini sangat tergantung dengan Memperlambat begitu maksud saya, bukan lama ya, memperlambat begitu. Ya, silakan. paling itu dari sisi mungkin karena ketidakterbiasaannya. Tapi kalau melihat dari bagaimana proses penyelesaian studi mahasiswa itu tetap jalan, dan banyak saya lihat meskipun itu melalui melalui daring. Jadi kalau menurut saya sih tidak menjadi penghambat untuk dia menyelesaikan kuliahnya. Jadi mana mahasiswa yang tetap melakukan tugas-tugasnya, dia tetap melaksanakan, dan yang melakukan munakosah pun juga tetap ada gitu ya. Sehingga kalau memang individunya kuat dia untuk mengejar target pribadinya, insya Allah tetap bisa dilaksanakan. Oke. Tapi Pak, apakah kemudian ketika mahasiswa hanya tinggal skripsi saja, nah ketika ada hambatan yang dilakukan secara bimbingan skripsi itu secara daring, apakah bisa mahasiswa meminta izin untuk bertemu dengan dosen secara tatap muka tapi mematuhi protokol kesehatan? Bisakah kemudian hal ini diizinkan oleh pihak kampus atau bagaimana? Ya, kalau yang sifatnya khusus biasanya diizinkan ya, sebab itu misalnya kalau misalnya ada yang secara teknis memang harus bertemu, dia memang harus bertemu. Oke. Dan itu memang diizinkan. Baik. Ini kebutuhannya adalah untuk internal juga. Apa kemudian strategi yang harus dilakukan oleh mahasiswa supaya bagi mahasiswa yang saat ini hanya tinggal menyelesaikan skripsi bisa cepat begitu Pak? Apa strategi yang sudah mereka lakukan? Apakah memang mereka harus lebih intens untuk berkomunikasi dengan dosen pembimbing atau seperti apa Pak? Supaya memang ini memang kepentingannya untuk internal, tapi kemudian juga ini adalah bisa diambil oleh pihak lain supaya ini strategi ini juga caranya begini rupanya cepat tamat begitu. Karena memang sekarang kendala masyarakat adalah bagaimana cepat tamat karena tinggal di ujian akhir atau di skripsi begitu. Silakan Prof. Ya. Kalau yang kejadian seperti ini memang harus ada lebih semangat lagi ya, paling tidak lebih serius lagi dalam menghubungi pembimbingnya. Baik. Ya. Oke, itu singkat tapi memang menarik. Lebih semangat, lebih intens dan lebih sering begitu ya Prof ya. Baik, saya ke Bapak PLT Rektor. Pak, kalau kita berbicara tentang zakat di Winsu ini, apa sih cara Winsu untuk bisa mengumpulkan zakat sebegitu besar Pak? Bagaimana rahasianya? Kan ini sebenarnya nggak boleh juga kita katakan rahasia begitu ya, tapi kalau memang ini bisa ditiru oleh orang lain, ya ini sebenarnya bisa masuk Guinness Record sih sebenarnya gitu ya. Kalau rekor muri bisa sih, kalau didaftarkan ke rekor muri mungkin bisa juga ya, karena memang baru pertama sekali begitu ya. Universitas yang memiliki zakat luar biasa, kemudian peruntukannya juga luar biasa. Apa rahasianya Pak? Sebenarnya
Pertama tidak rahasia dia. Nggak rahasia Dia lagi ya Pak? program nasional. Karena nasional udah tahu gitu ya Iya. Pak. Tapi maksud saya bagaimana cara untuk membuat itu kok bisa segede itu gitu loh Pak? Itu angkanya itu bukan main loh Pak. Gitu. Pertama kita memang menyegerakan pembentukan UPZ sesuai dengan regulasi yang ada, ya kan, dari apa itu namanya Badan Zakat Nasional apa namanya itu, ya, membolehkan apa itu instansi-instansi atau organisasi-organisasi membuka UPZ. Sebelumnya kan itu tidak, kita langsung menyerahkan zakat profesi dari kantor-kantor atau instansi atau unit-unit lainnya itu kan ke Bajnas atau Basda ya. Nah sekarang kan sudah dibolehkan dan kita diberikan kewenangan untuk menggunakan semaksimal mungkin bagi kepentingan umat dan masyarakat. Yeah. Nah oleh sebab itu karena kita sebelumnya juga sudah menyerahkan zakat kita ke Basda dulu, maka udah memang ada para kondisinya sudah. Sehingga ketika buka UPZ dan peluang untuk memanfaatkan ini lebih luas, ya dengan melaporkan ke Basda, maka UIN Sumatera Utara Medan ketika dilakukan 2 tahun lalu UPZ ini dia maksimal. Dan memang semua semua personil ya, sivitas dosen dan pegawai baik PNS maupun non PNS dia memang kita apa istilahnya itu ya zakatnya diambil, zakat profesinya. Baik. Itu. Oke, saya ke Pak WR2 lagi dulu nih. Pak, kalau kita lihat sekarang WINSU ini kan membentuk di mana-mana ikatan alumni seluruh Indonesia ini begitu. Apakah ini ada kerjasama atau ada peran kampus di dalam mendukung itu atau bagaimana? Ya, sebenarnya ini ke Pak WR3 ini. Nanti kalau Pak alumni WR3 tanya, apa karena masing-masing ini kan kompak nih. Kalau nggak kompak mana mungkin WINSU sebesar ini begitu ya. Jadi kita juga punya ikatan alumni, setiap fakultas juga ada. Kecuali fakultas-fakultas baru ya yang masih belum ada alumninya baru sedikit gitu ya. Itu memang kita sudah dari awal dulu, seingat saya masih di ketua jurusan aja, para alumni kita itu ada memberikan hibah dalam bentuk bantuan paping blok gitu ya, 1 halaman fakultas itu beberapa alumni menyumbang gitu ya, untuk membangun itu gitu ya. Ya saat ini juga kita akan mencoba untuk meminta hal partisipasi alumni gitu ya, partisipasi alumni untuk melihat UIN Sumatera Utara ini berbenah gitu ya, berbenah sekaligus meminta kepada mereka. Dan itu memang tuntutan Borang Pak, tuntutan Borang kepada alumni kita itu kan mereka harus beri masukan kepada kita di workshop kurikulum umpamanya gitu ya. Mereka datang, apa yang setelah mereka kerja, apa yang kurang dari kurikulum kita, itu biasanya kita minta dari mereka untuk memperbaikinya gitu ya. Apa yang apakah silabusnya, apa yang harus kita rubah seperti itu. Itu umumnya seperti itu. Namun kalau dalam bentuk di bidang saya lah umpamanya hibah apa segala macam, dan biasanya mereka itu nyumbangnya itu ke masjid gitu ya. Masjid kita ini kan nggak boleh kita biayai lagi ya, nggak boleh kita biayai lagi dalam artian uang lembaga. Nah, tapi itu biasanya alumni, entah beli karpetnya gitu ya, dan masyarakat yang sholat disitulah seperti itu. Nah, masjidnya di dalam kampus, tetapi kita tidak boleh membuat anggaran untuk biaya itu. Baik. Maka alumni lah yang Benar. gitu. Baik. Oke, kalau ke Pak WR3, Pak, apakah ada memang pendidikan karakter yang dibuat bersedekah di WINSU ini sehingga mahasiswanya bersedekahnya luar biasa begitu? Ya, kalau pendidikan karakter seperti itu memang ada. Ada. Baik itu di bangku Jadi kuliah. tidak salah gitu. kalau memang seluruh alumninya memang Iya. memiliki karakter yang kuat begitu ya, untuk berbagi, bersedekah gitu ya. Iya. Silakan. Baik, kalau tentang masalah karakter ini memang menjadi ciri khas tersendiri ya. Jadi alumni UIN Sumatera Utara itu ya paling tidak memiliki karakter religius yang lebih menonjol. Iya. Ya kaitannya dengan membantu dan turut serta berkontribusi itu memang sudah menjadi panggilan daripada alumni itu sendiri. Oke, saya ke Pak PLT Rektor. Pak PLT Rektor, meskipun mungkin saat ini masih PLT, kita doakan nanti menjadi definitif ya. Oke, tapi kemudian apa sih yang ingin WINSU wujudkan di tahun 2020 ini? Kan kalau tadi katanya WINSU di masa pandemi tetap beraktivitas begitu, tapi WINSU di masa pandemi
harus memiliki keunggulan atau kelebihan atau prestasi. Apa prestasi yang mau diwujudkan di tahun 2020 ini? Meskipun memang Winsu sudah banyak prestasinya, begitu Pak Rektor. Untuk 2020 ini, ya, karena pertama tentu saja kita melakukan upaya maksimal, jangan sampai sivitas akademika itu ada yang terjangkit COVID-19. Wow, ini kan luar itu biasa dulu. sekali. Ini memang upaya ya. Iya. Upaya garda terdepan sebagai rektor itu memang luar biasa. Bagaimana kesehatan mahasiswa? Silakan Pak Rektor. Dijaga dosen, mahasiswa, pegawai, kan gitu dia. Iya. Yang alhamdulillah sejauh ini ya dengan tidak bermaksud mengabaikan yang lain, upaya-upaya yang lain, kita alhamdulillah aman lah. Ya kan? Aman. Mungkin juga dibantu dengan doanya, ya, doa bersama, doa pribadi. Bagaimana UIN Sumatera Utara ini, sivitas pendidikannya tetap sehat-sehat dan dapat melakukan tugas pokok dan fungsinya. Di sisi lain, karena kita memang di 2021 akan reakreditasi menuju unggul, menuju A, Nah, ini dia maka menariknya. seluruh proses akreditasi ulang dari prodi-prodi yang ada sekarang, kita lakukan semaksimal mungkin memenuhi untuk memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan Ban PT dengan visitasi daring. Insya Allah dalam tanggal 23 ini sudah mulai ada prodi yang divisitasi tapi sistem daring dia, tidak dikunjungi. Targetnya bagaimana nih Pak Rektor? Ya kalau yang sudah B dia kita upayakan ke Jadi A. A. Ya kalau yang masih C awal ya, akreditasi awal kita upayakan ke B. Nah, ini sedang kita lakukan prosesnya. Kemungkinan besar bagaimana nih Pak Rektor? Ya harapan kita tentunya maksimal, ya karena sudah lama kita tunggu itu, ya sampai musim apa Kualifikasi yang diharapkan oleh Ban PT, apakah memang sudah disesuaikan oleh Winsu? Sudah kita lakukan. Kemarin sudah ada juga daring dengan Ban PT untuk memberikan petunjuk persiapan melakukan daring online ini. Iya. Nah, itu. Kemudian itulah menurut saya yang penting, ya. Kalau yang lain-lain kan penelitian kita dihentikan. Nah, anggarannya itu untuk tahun depan. Nah, dia mungkin dialihkan ke COVID, ya kita nggak tahu. Tapi tetap ada anggaran tahun depan ya Pak Rektor? Tahun depan. Itu langsung yang sudah mengikuti seleksi untuk melakukan penelitian di 2020 ini, dia otomatis nanti di 2021 dia dipesertakan. Insya Allah juga ditambah. Baik. Ya. Pak WR2, apa yang mau disampaikan ke masyarakat Sumatera Utara terkait dengan apa yang mau diwujudkan di tahun 2020 dan 2021 nanti? Mungkin boleh ditambah sedikit. Ya. Terima kasih Bang Keri, pemirsa yang saya hormati. UIN Sumatera Utara saat ini berbenah dalam segala hal. Kami mohon doa dari masyarakat Sumatera Utara agar apa yang kami lakukan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terus UIN semakin maju, semakin baik, dan sembari kita berdoa agar apa ini cepat selesai, penyakit yang COVID-19 ini. Semoga Allah segera Tuhan Yang Maha Kuasa memberi kita kesehatan dan mengangkat persoalan ini. Kemarin kita dalam PBAK juga kita menanya kepada seluruh mahasiswa kita, apakah adik-adik semua pingin kuliah di semester depan tetap seperti ini? Mereka mengatakan tidak, Pak Kiri. Jadi mereka pingin ke kampusnya, pingin melihat kampusnya secara nyata seperti itu. Walaupun mungkin daring ini dari satu sisi mempermudah ya, mereka tidak harus kemari. Tapi ya mereka juga pingin kuliah yang nyata itu dalam artian melihat kampusnya, kelasnya gitu ya, melihat dosennya, beraktivitas seperti abang-abangannya yang dulu. Karena itu saya sangat berharap sekali lagi mohon dukungan kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara agar kampus kami ini semakin baik, dan kita berharap ke depan UIN Sumatera Utara tetap dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, saya ke Bapak WR3, apa yang mau disampaikan ke masyarakat Sumatera Utara terkait dengan keberadaan Winsu saat ini yang terus beraktivitas di tengah pandemi COVID-19, tapi bukan hanya ingin beraktivitas, tapi kemudian bisa menjadi lebih baik dan unggul atau berprestasi bahkan begitu. Ya, kalau harapan saya, keinginan saya untuk ke depan bagi UIN Sumatera Utara, kepingin mencetak generasi cendekiawan yang berakhlakul karimah. Oke, itu aja dia, Ya. Pak Prof. Baik,
Tidak terasa sudah 1 jam kita berbincang-bincang terkait dengan Winsu tetap berkinerja di masa pandemi COVID-19. Ternyata memang masyarakat banyak yang belum tahu bagaimana keberadaan Winsu. Ternyata memang inilah faktornya kenapa Winsu begitu digandrungi oleh masyarakat dan memang dielu-elukan memang saat ini begitu ya. Karena SDM-nya, dosennya begitu berinovasi terus di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini. Terima kasih Bapak PLT Rektor ya, Bapak Profesor Dr. Syafarudin MPD ya. Mudah-mudahan Winsu semakin jaya Pak ya. Oke, kemudian terima kasih Bapak Wakil Rektor 2 Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Muhammad Ramadan MA, mudah-mudahan nanti Profesor Pak, seperti yang disampaikan oleh Pak Prof tadi. Oke, terima kasih juga kepada Bapak Wakil Rektor 3 Profesor Dr. Amroni MAG, Bidang Kemahasiswaan. Dan pemirsa, saya petik apa yang disampaikan oleh Bapak PLT Rektor tadi di 2045. Kalau saat ini Winsu terus beraktivitas di masa pandemi, Winsu nanti di 2045 sebagai universitas yang berkelas dunia dan mewujudkan pembelajaran yang berdaya saing. Kita berdoa dan berharap semoga itu bisa terwujud. Demikian Ruang Publik, selamat sore dan sampai jumpa.